Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini renungan saya beri judul Lydia. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai dengan 15, kemudian ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berbunyi, "Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia, turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira, yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami. Katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Allah atau kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kemudian ayat yang ke-40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Saya membagi renungan ini dalam beberapa bagian. Yang pertama, perempuan. Saya baca kembali ayat 12 sampai dengan ayat 14. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Sebagai beberapa penjelasan, Lydia ini berasal dari Tiatira. Ia seorang Yunani, bukan orang Yahudi. Tiatira itu kalau saat ini mungkin di daerah sekitar Turki. Saat itu adalah bagian dari koloni Makedonia atau bangsa Romawi, dan di Wahyu pasal 2 juga salah satu teguran dari Tuhan adalah kepada jemaat di Tiatira. Kalau kotanya Tiatira, maka provinsi pada saat itu bernama Lydia. Kemungkinan besar nama Lydia, tokoh yang kita sedang pelajari ini, berasal dari nama provinsi tersebut. Ada kemungkinan ia seorang janda, dan sebagai catatan akhir, perempuan-perempuan Yunani pada saat itu dapat menjadi perempuan yang berhasil dan berstatus. Nomor 2, pengusaha. Ayat 14 menyatakan ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Kota Tiatira terkenal sebagai kota dagang atau usaha. Salah satu barang niaga atau barang dagangan kota ini adalah kain ungu. Kain ungu ini harganya sangat mahal. Karena ungu adalah warna untuk bangsawan atau kerajaan. Dan biasanya kain ungu ini dipakai sebagai toga. Kemudian ia seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Tidak hanya produknya untuk orang-orang kaya, tetapi ia membuka usaha di Filipi. Berarti dia mempunyai cabang dari Tiatira ke Filipi. Lydia juga mempunyai rumah yang cukup besar untuk dapat menampung keluarga, pembantu, dan dia dapat menerima 4 tamu. Seperti tim pelayanan Paulus dalam konteks pembacaan kita. Kemudian yang ketiga, penyembah. Ayat 14 dikatakan yang beribadah kepada Allah. Walaupun orang ini bukan orang Yahudi,
ia beribadah kepada Allahnya Abraham. Mungkin Lydia menyadari bahwa kekayaan dunia ini sementara, dan ada hal-hal yang sifatnya kekal, seperti beribadah kepada Allah. Ini menjadi salah satu penggenapan janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi banyak, yaitu keturunan rohaninya, termasuk seluruh bangsa, dan salah satu bangsa tersebut adalah bangsa Yunani. Kemungkinan juga ia menjadi percaya di Tiatira. Ini menjadi teladan pada saat membuka usaha di kota lain, tetap menyediakan waktu untuk beribadah. Kemudian nomor 4, pertobatan. Ayat 14 berbunyi, ia membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Tidak cukup kita mempunyai ritual atau agama, tetapi kita harus mempunyai relasi, hubungan dengan Tuhan secara pribadi yang akrab atau intim. Firman Tuhan berkata, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman dalam ayat Roma 10:17 bukan logos atau firman yang tertulis, tetapi rema atau firman yang berbicara dari firman yang tertulis. Jadi iman datang bukan dari iman atau perkataan orang atau pengalaman atau kesaksian atau perasaan, tetapi karena firman yang diberitakan. Makanya sebagai contoh, walaupun saya mungkin datang terlambat ke gereja, saya duduk paling belakang, kemudian pada saat firman Tuhan diberitakan oleh pendeta atau hamba Tuhan pada saat itu, tiba-tiba apa yang diberitakan itu sesuai dengan kebutuhan saya saat ini. Mungkin saya sedang jauh dari Tuhan, dan firman Tuhan memanggil saya kembali. Mungkin saya sedih, dan firman Tuhan memberikan penghiburan. Mungkin saya takut, firman Tuhan mengatakan jangan takut. Jadi ini yang disebut dengan rema. Rema berarti firman yang berbicara dari firman yang tertulis sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Dan Lydia pun mengalami hal yang sama. Pada saat hatinya dibuka oleh Tuhan, ia menerima perkataan yang dikatakan oleh Paulus. Lydia membuka hati selebar-lebarnya. Kalau ada dua daun pintu, maka terbuka dua pintu ini selebar-lebarnya. Lukas 24 ayat 45 mengingatkan kita. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Konteks daripada ayat ini adalah setelah kebangkitan ada 2 orang murid berjalan dalam perjalanan ke Emmaus. Dan pada saat itu Tuhan Yesus hadir bersama-sama mereka, dan terjadilah percakapan. Hanya pada saat Tuhan membukakan pintu hati mereka, mereka baru mengerti kepada siapa mereka telah berbicara. Kita dapat melihat dari cerita Lydia, ada perubahan dalam kehidupan Lydia, dari yang mempunyai ritual menjadi yang mempunyai relasi. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Kemudian nomor 5, penginjilan. Ayat 15 berkata, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Tidak hanya Lydia menerima kabar baik Tuhan Yesus, tetapi ia juga membagikan kabar baik itu kepada orang-orang di rumahnya. Sehingga pada saat Lydia dibaptis, tidak hanya dia yang dibaptis, tetapi bersama-sama dengan seisi rumahnya. Berarti ini menjadi pelajaran bagi kita. Prioritas pertama bagi kita dalam penginjilan bukan keluar kota, bukan keluar daerah ataupun keluar negeri, tetapi menjangkau keluarga kita, keluarga dekat kita.
untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan hal ini juga dilakukan oleh Lydia. Sebagai contoh, Andreas pun pada saat pertama kali dia mendengar firman Tuhan dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias yang ditunggu-tunggu, orang pertama yang ia cari untuk menyampaikan kabar baik itu adalah saudara kandung sendiri, yaitu Petrus. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Penginjilan pertama dilakukan bukan keluar kota, bukan keluar daerah, bahkan bukan keluar negeri, tetapi menjangkau keluarga terdekat. Kemudian nomor 6, pelayanan. Kita dapat melihat di ayat 15, berkata, sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Sebagai catatan, kalau di Tesalonika atau di Korintus, kita melihat bahwa Paulus bekerja untuk tidak menjadi beban. Tapi di Filipi, Paulus dilayani. Lydia tidak hanya membuka hati untuk Tuhan, tetapi membuka rumahnya untuk menerima hamba-hamba Tuhan. Prinsipnya adalah Lydia menggunakan rumahnya yang bersifat sementara untuk melayani hamba-hamba Tuhan yang mengabarkan Injil Tuhan yang bersifat kekal. Kemudian ayat 40 kita kembali membaca, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Tidak hanya Lydia menyediakan rumahnya untuk hamba-hamba Tuhan, kemungkinan besar rumahnya menjadi rumah Tuhan atau gereja yang pertama di Eropa atau di Filipi, tempat berkumpulnya orang-orang percaya. Di situ dikatakan di ayat 40, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, berarti tempat atau rumah Lydia menjadi tempat perkumpulan, persekutuan orang-orang beriman. Rumah Tuhan, salah satu fungsi daripada beribadah di rumah Tuhan, seperti di ayat 40 dikatakan, lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ, dan menghiburkan mereka. Berarti salah satu fungsi rumah ibadat, rumah Tuhan adalah tempat untuk menghibur. Mungkin mereka yang takut, mungkin mereka yang kehilangan harapan, mungkin mereka yang dalam kekhawatiran, atau mungkin mereka yang ada dalam pergumulan. Gereja mula-mula di Filipi, gereja pertama di Eropa, diperkirakan ada tahun 51 sebelum atau sesudah Masehi. Ini gereja pertama yang anggotanya bukan orang-orang Yahudi. Para pendukung-pendukung penting gereja pertama di Eropa ini atau gereja pertama di Filipi adalah Lydia, hamba perempuan, Sintike, Eudika. Surat Filipi ditulis pada kira-kira tahun 62 setelah Masehi. Kemungkinan besar pada saat Paulus menulis surat ini, Lydia sudah tidak ada atau sudah dipanggil pulang ke rumah Bapa di sorga. Sebagai penutup, dalam aplikasi yang kita dapat pelajari dari Lydia ada beberapa hal. Dalam kesuksesan usaha atau dalam keberhasilan sebagai pengusaha, jangan lupa beribadah dengan Tuhan. Mungkin dalam berusaha ini kita diharuskan untuk mengunjungi tempat-tempat lain atau kota-kota lain atau bangsa-bangsa lain. Mari kita prioritaskan pada saat hari beribadah, khususnya hari Minggu, kita didapati beribadah di rumah Tuhan.
di tempat-tempat tersebut seperti Lydia yang beribadah di Filipi, padahal dia berasal dari Tiatira. Kemudian yang berikutnya penginjilan. Penginjilan pertama dilakukan adalah kepada keluarga, orang-orang yang dekat dengan keluarga, atau juga tetangga-tetangga, atau pekerja-pekerja, atau pembantu kita pun di rumah. Ada satu kesaksian dari satu keluarga yang ayahnya mendisiplinkan keluarga itu untuk beribadah setiap pagi, ada ibadah keluarga. Jadi setiap pagi mungkin jam 5 atau jam setengah 6, ia mengetuk piring dengan sendok di ruang makan, dan dengan bunyi itu ia mengundang istri dan anak-anaknya untuk beribadah atau ibadah keluarga. Mendapat kesaksian setiap kali keluarga ini pindah kota dan mereka tetap melakukan ibadah keluarga ini, saya dapat mendengar kesaksian bahwa ada beberapa pembantu atau mereka yang bekerja di rumah tangga ini menerima Tuhan Yesus karena terbiasa mendengarkan renungan pagi, menaikkan puji-pujian, sehingga ada kesaksian mereka terjangkau dengan kabar baik Tuhan karena ibadah keluarga. Jadi menjadi teladan bagi kita untuk tidak melupakan menjangkau penginjilan kita kepada orang-orang terdekat. Kemudian pelajaran berikutnya adalah gunakan keberhasilan kita untuk hal-hal yang bersifat kekal. Kemudian juga mari kita belajar juga untuk disiplin mendoakan saudara-saudara atau siapapun yang akan mendengarkan firman sehingga Tuhan membuka pikiran mereka. Sebagai penutup, Lydia hanya ditulis 5 kali dalam seluruh ayat di Alkitab. Tetapi teladan dan kesaksian Lydia menunjukkan pengaruhnya yang besar untuk gereja mula-mula di Filipi dan di Eropa. Jadi saya ingin menguatkan, jangan pikir kalau kontribusi kita walau kecil, hal itu dapat menjadi pengaruh yang besar untuk tempat di mana kita berada, untuk kota kita, bahkan untuk bangsa kita. Kelompok kecil dapat menjadi berkat untuk banyak orang, sama seperti Lydia. Kiranya pelajaran dari Lydia menguatkan kita bahwa kalau Tuhan sudah memanggil kita dengan kabar baik, kita menjangkau orang-orang yang terdekat, kita tetap beribadah walaupun mungkin kita sebagai pengusaha diutus atau dikirim ke tempat-tempat lain, dan jadikanlah rumah kita menjadi berkat untuk mengundang hamba-hamba Tuhan, bahkan untuk menjadi tempat pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin.